Jika pada latihan terdahulu saya menunjukkan bagaimana membuat atap dari bentuk kotak yang sangat sederhana, pertanyaannya adalah bagaimana jika kita membuat atap pada bentuk-bentuk yang tidak sederhana, dia mempunyai kemiringan-kemiringan tertentu. Mungkin di sini saya akan memberi sebuah contoh bagaimana membuat atap pada bangunan yang tidak sederhana atau sedikit kompleks. Saya coba hapus terlebih dahulu untuk orang ini. Kemudian saya akan membuat bangunan mungkin tanpa skala saja agar lebih cepat. Saya gunakan L untuk line tools. Di sini klik drag sesuai dengan green axis, kemudian drag sesuai dengan red axis. Kemudian di sini saya akan membuat kemiringan tertentu. Saya tekan spacebar terlebih dahulu. Saya gunakan di sini protractor tool. Protractor ini adalah untuk menentukan kemiringan sudut. Klik sekali, klik di sini lalu putar. Saya ambil misalkan 135 derajat, enter. Spacebar, sehingga sekarang saya mempunyai garis bantu untuk 135 derajat tersebut. Saya gunakan line tool, L, klik titik ini, drag sesuai dengan kemiringannya, klik sekali, kemudian di sini saya akan drag sesuai dengan siku-siku, berarti kita harus menemukan sumbu dengan warnanya adalah ungu. Ketika kita membuat warna ungu, itu berarti adalah perpendikular, artinya siku-siku, seperti ini. Tekan shift saja supaya lock, saya klik sekali di sini. Lalu kita harus menemukan warna ungu lagi seperti ini. Setelah menemukan ungu berarti perpendikular atau siku-siku, tekan shift, drag. Saya akan coba sampai di titik ini. Kemudian saya akan klik kembali ke titik ini. Seperti itu. Saya sudah mempunyai sudut seperti ini. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya akan membuat di sini line tool lagi, L. Saya klik perpendikular, kemudian di sini pun harus perpendikular seperti ini. Gunakan eraser tool seperti ini. Lalu saya akan membuat push pull di sini, P, push pull. Klik drag ke atas. Ini anggaplah sebagai contoh bangunan bentuk dari yang kita inginkan. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat atap untuk bangunan seperti ini. Yang penting sekarang adalah kita akan memulai membuat atap dari sisi yang terkecil. Di sini kita lihat bahwa sisi ini kelihatan cukup lebar, sisi ini pun demikian cukup lebar. Kita lihat bahwa sisi ini adalah yang terkecil, sehingga saya mengambil kesimpulan untuk membuat atap terlebih dahulu dari sisi terkecil tersebut. Ini penting, karena jika tidak maka kita akan mengalami kesulitan untuk membuat atap. Saya gunakan L untuk line tools di sini. Saya klik di pas tepat di midpointnya, titik ke atas sampai snap sumbu yang biru. Klik sekali, spacebar, line tool. Saya membuat di sini sesuai dengan ini. Mungkin saya buat lebarnya segini. Ke atas sedikit. Kemudian tarik ke atas. Sekarang saya sudah mempunyai objek bidang seperti ini. Seperti halnya follow me tool, maka saya akan mengklik bidang ini terlebih dahulu. Bidang atas ini yang akan menjadi acuan untuk follow me tool kita. Saya klik bidang ini, gunakan follow me tool. Klik sekarang bidang yang akan kita putar atau kita buat roofnya tersebut. Klik. Maka secara otomatis kita sekarang sudah mempunyai bidang atap pada sisi ini dengan diikuti oleh sisi-sisi yang lain. Tetapi ada sedikit problem, yaitu pada bagian tertentu seperti ini kelihatan masih lubang atau dia tidak mempunyai ketinggian yang mencukupi karena dia mengikuti ketinggian dari sisi yang terkecil tadi. Untuk itu akan kita revisi. Saya gunakan L untuk line tool. Kita tutup terlebih dahulu bidang tersebut. Saya klik sekali di sini untuk menutup bidang ini. Sekarang saya coba membuat lagi. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana kita membuat dari sisi yang terkecil. Sekali lagi kita harus lihat bahwa ini dibandingkan dengan ini mana yang lebih kecil, sehingga kelihatannya adalah bahwa bidang ini lebih kecil atau sisi ini lebih kecil. Saya akan gunakan line tools di sini, help. Sekali lagi saya akan gunakan midpointnya di sini, klik, tarik ke atas sesuai sumbu biru, tekan shift supaya kita lock terhadap sumbu biru tersebut. Kemudian kita akan menentukan ketinggiannya sesuai dengan kemiringan atap. Untuk itu saya pindahkan di sini. Klik pada kemiringan atap yang akan jadikan referensi. Saya klik sekali di situ, maka dia sekarang sudah tepat kemiringannya. Kemudian saya klik sekali di sini. Sekarang saya sudah mempunyai bidang ini.
Tetapi sekarang untuk membuat follow me, saya akan memilih bidang ini terlebih dahulu, kemudian pilih follow me tool, dan klik bidang segitiga ini. Dengan demikian saya sudah mempunyai bentuk atap yang tepat pada bagian sisi ini. Lebih lanjut kita periksa sekali lagi untuk bagian sisi ini. Dia masih kurang ketinggiannya karena ini mempunyai sudut yang lebih besar dibandingkan dengan sisi-sisi yang lain. Untuk itu sama seperti tadi, gunakan line tools L untuk menutup bidang ini. Saya klik sekali, maka sekarang bidang ini telah tertutup. Berikutnya adalah kita akan membuat kemiringannya untuk atap tersebut. Sama halnya, cara yang sama, saya gunakan L. Cari di sini adalah titik tengahnya, klik ke atas sampai tepat sumbu biru, tekan shift, lalu cari referensi kemiringan, yaitu sudut atap ini, klik sekali, kemudian klik pada titik ini sehingga saya mempunyai bidang segitiga ini. Klik pada bidang ini, lalu pilih follow me tool dan klik segitiga ini sehingga sekarang semuanya telah tertutup dengan rapi. Hanya saja kita lihat di sini ada garis-garis yang tidak kita perlukan, yaitu garis-garis di sini dapat kita hapus gunakan eraser seperti ini. Tapi hati-hati ketika kita menggunakan eraser, kita jangan salah menghapus, karena jika salah menghapus maka bidang tersebut akan hilang atau ikut terhapus juga. Contohnya seperti ini. Coba kita putar, lock. Oke. Dengan demikian sekarang saya sudah mempunyai bentuk atap pada bentuk-bentuk yang cukup kompleks di sini. Kita perhatikan seperti ini.